Kemudian yang selanjutnya ini berkaitan dengan doa qiyamul lail dan tempatnya. Kita ketahui bahwa memang banyak doa-doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan ketika sholat malam. Yang dimaksud pada sholat malam tersebut meliputi sebelum sholat, di dalam sholat, dan sesudah sholat. Ketika sebelum sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bangun dari tidur malam hendak tahajud, beliau berkata, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Sampai selanjutnya doa ini yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum sholat tahajud. Lumayan panjang doanya. Di antara doa-doanya, pertama, yang Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi, yang itu. Kemudian Allahumma rabbana lakal hamdu, sama ini dengan yang tadi. Jadi di antara doa-doanya cukup banyak dengan kaitan pilihan dari beberapa riwayat yang dilaksanakan oleh Rasulullah sebelum tahajud. Kemudian ada yang setelah sholat, yang mana dalam satu hadisnya dari Abdullah bin Abbas bahwasanya ia tidur di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bangun, kemudian bersiwak dan berwudu. Beliau membaca ayat Inna fi khalqi samawati, kemudian membaca sampai akhir surat, kemudian sholat 2 rakaat dan memanjangkan pada kedua rakaat itu, kemudian berdiri, ruku dan sujud. Kemudian beliau berpaling, lantas tidur, sehingga mendengkur. Lalu beliau melakukan seperti itu sebanyak 3 kali 6 rakaat pada setiap hal itu. Kemudian beliau bersiwak dan berwudu dan membaca ayat-ayat itu, kemudian berwitir dengan 3. Nah, lalu muadzin mengumandangkan adzan. Kemudian beliau keluar hendak sholat sambil membaca Allahumma ja'al fi qalbi nuron. Redaksi doanya yang itu. Yang fi lisani nuron, waj'al fi sam'i nuron, waj'al fi basari nuron, waj'al fi khalfi nuron, wa min amami nuron, waj'al min fawqi nuron, wa min tahti nuron. Allahumma a'tini nuron. Ini redaksi yang dibacakan oleh Nabi ketika setelah sholat tahajud. Jadi ada beberapa doa yang dibacakan oleh Nabi baik nanti sebelum sholat tahajud ataupun setelah sholat tahajud. Keduanya diperbolehkan dan ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk doa selain daripada ini memang sudah jelas diperbolehkan, namun lebih diutamakan karena ada doa yang jelas disyariatkan untuk dibaca agar doa ini kita ketahui bahwa ini adalah doa yang disyariatkan dan dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari, lamun tahajud. Karena ini bacanya untuk sholat tahajud. Mensyariatannya dibaca di sholat lain boleh atau ge asal wengi we. Anggar we sana sholat tahajud keneh.
Silakan jika ada tanya jawab, boleh langsung. Boleh langsung tadi. Sebetulnya boleh jika ingin langsung bertanya gitu. Jangan ragu. Nanti bisa lewat komen. Jadi dijawab oleh ya, tim pemuda. Admin oge Ustad. Nah, kalau Ustaz, bagaimana ketika kalau sholat tahajud tidak memakai witir? Nah, terus yang kedua, apakah sholat tahajud harus 11 atau bisa kurang dari itu? Misalkan 4, 2, dan tidak pakai witir. Oh, ya. Pertama, sholat tahajud itu tadi pada awal pertemuan pembahasannya, penamaan sholat tahajud itu dilaksanakan karena dilaksanakan setelah tidur terlebih dahulu. Kalau dilaksanakan sebelum tidur terlebih dahulu itu qiyamul lail seperti biasa. Jadi dari segi aspek penamaan, pertama sholat tahajud dilaksanakannya tidur terlebih dahulu. Ketika sebelum tidur, misalkan itu qiyamul lail seperti biasa. Kemudian mengapa penamaannya sholat witir? Karena dilaksanakannya itu jumlah rokaatnya ganjil. Nah maka jelas pelaksanaan sholat tahajud itu mesti ganjil, maksimal 11 rakaat. Nah kemudian minimal 1 rakaat. Jika dilaksanakan tidak witir, misalkan 2 rakaat, 4 rakaat, itu tidak termasuk kepada sholat tahajud itu sendiri. Karena itu untuk menjaga ini, yang membedakan di antara Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar itu melaksanakannya witir terlebih dahulu, 3 rakaat terlebih dahulu. Setelah 3 rakaat kemudian tidur, karena khawatir nanti kebablasan gitu. Jadi witir terlebih dahulu. Tapi tetap Abu Bakar mah gugah we teteh. Ayo urang mah 3 rakaat lah ya sana. Dengan harapan ke insyaallah gugah. Tabu 7. Tabu 7 gitu. Nah, untuk menjaga itu sengaja karena khawatir gitu. Berbeda dengan Umar. Ketika melaksanakan sholat itu 4 rakaat terlebih dahulu. Tidak witir terlebih dahulu. Nanti setelah tidur dilaksanakannya 4 kemudian 3 misalkan. Yang witirnya itu nanti setelah tidur. Karena bentuk ketegasan dari Umar bin Khattab. Namun tidak saling menyalahi. Ari Umar wani gitu, 4 rakaat lah. Yakin kayak gugah gitu. Nah, nanti pada prakteknya apakah kita akan seperti Abu Bakar atau Umar bin Khattab? Henteu duanana. Da Abu Bakar ketika ngahajat 3 rakaat, gugah anger kasihanna. Komo ieu ketika memang dilaksanakan nanti 4 rakaat bangun. Misalkan setelah adzan subuh, kan sudah tidak ada gitu pahala tahajudnya. Jadi tetap witirnya itu harus dijaga keganjilannya, baik nanti ketika tidak 11 pun 7, misalkan 9, 7, 5, 3 ataupun 1. Itu mungkin. Tapi kalau misalkan cara beres witirnya, nanti kan ke opat keburu adzan subuh, jangan witir-witir aja, kumaha. Nah makanya ini harus dijaga ketika memang baru 4 rakaat. Menjelang subuh pada ka subuhnakeun
witirkeun tamatkeun jadi 5 rakaatkeun langsung. Entong 4 rakaat ditamatkeun, langsung we tamatkeun 5. Karena khawatir ini takut nanti waktu subuh tiba gitu. Janten entong maksakeun gitu. Hayang 11 rakaat ieu teh waktu mepet ka subuh, kabayang 2 menit tamat 11 rakaat. Nya gitu. Siga hayam cenah. Leuheung hayam kita. Hayam mah ieu nanti nyatu, urang ibadah gitu teh. Gituan. Mangga silakan ada pertanyaan lagi? Ya, saya Ustaz bingung pas sholat tahajud ya, kan sholat witirnya bisa 1, 3, 5, 7. Nah, saya itu nyari sholatnya teh 5 rakaatnya. Apakah ketika sholat 5 rakaat itu ada tasyahud awal dulu atau tidak? Kalau misalnya ada, hadisnya dari mana? Nah. Tenang naon? Ada tadi ini di dalam formulasi rokaatnya ketika memang ingin melaksanakan witir itu barusan dibahas kaitan dengan rokaatnya bahwa witir itu diperbolehkan satu entong satu heula maksudnya bisi engke milihna hiji gitu. Tapi 7 misalkan 9, 11 lah 11, 9, 7 sampai ke 1 begitu. Sampai ke 1. Nah, kemudian ketika melaksanakan yang 5 rakaat tadi Nabi itu tidak sholat tasyahud terlebih dahulu. Karena untuk sholat sunat itu tidak ada untuk sholat tasyahud awal maksudnya. Pertama ini kaitan dengan witir dengan 5 rakaat. Witir dengan 5 rakaat. Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang masalah ini. Ada kurang lebih di sini 2. 2. Nah, ini dari Siti Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di sebagian malam dengan 13 rakaat, ketika berwitirnya itu 5 rakaat. Nah, di dalam redaksi hadis di sini riwayat Imam Muslim, la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Nah, ia tidak duduk untuk tasyahud awal dulu pada kelima rakaat itu kecuali pada rakaat terakhir. Jadi bukti bahwa tidak ada tasyahud awal begitu. Nah, yang hadis riwayat Abu Daud ini sholat 13 sama tadi bahasanya. Beliau sholat 6 rakaat dengan cara 2. Kemudian ketika kelima rakaat itu tidak duduk gitu, selain pada rakaat yang terakhir. Hah? Ketika sudah 5 rakaat itu sudah, karena sudah sempurna gitu kan tadi 3, 6 rakaat. 2, 3, 9. 2, 6 rakaat. Kemudian 5 rakaat. Nah, jadi 11. Jadi sudah tidak boleh lebih daripada itu. Pedah jangan sampai ketika waktu masih leluasa gitu maksakeun 23 rakaat. Waduh. Dipaksakan jangan sampai seperti itu. Walau alam mungkin jika ada yang lebih luas ilmunya pasti begitu dari saya pribadi atau mungkin dari Kiai Haji Ustaz Usman Solehuddin Allahu Yarham, mungkin jika ada yang lebih dan punya pandangan yang jelas dalam mengemukakan hadisnya tentang tasyahud awal gitu ketika 5 rakaat, jika ada mungkin bisa disampaikan gitu.
diri juga. Nah, bisa dibicarakan.